Yang jadi masalah bahwa pokir itu sering sekali dimanfaatkan untuk kepentingan kapitalisasi politik bagi pelaku aktor politik yang baik eksekutif maupun legislatif. Bukan legislatif saja, eksekutif juga ada, dan ini juga dimanfaatkan oleh birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya episode ke-55 tahun ketiga, edisi Senin 27 Februari 2023. Bagi rekan dulu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kita akan membahas isu yang sempat hangat ya di beberapa media dan juga perbincangan publik mengenai tentang buku pokir yang mulai muncul ya. Berapa sih jumlah pokir yang memang ada di anggota dewan. Ada yang menyebutkan 135 miliar, itu tentu bervariasi. Kita akan angkat tema tentang kos politik 2024 mahal, pantaskah Kepala Bapeda bocorkan data pokir anggota DPR Aceh ke publik? Bersama narasumber kita Taufik Ar-Rahim, SEMSI, PhD. Beliau adalah pengamat ekonomi politik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah. Ya. Tapi kelihatannya kurang sehat nih. Tapi terima kasih sudah hadir nih ke Pehtem. Lagi-lagi kita akan membahas tentang isu-isu yang lagi hit nih di Aceh, Pak Taufik, mengenai bocoran data pokir anggota DPR Aceh. Tapi sebelum itu Pak Taufik, ini kita pemirsa Pehtem ingin dicerdaskan dulu sebenarnya bagaimana sebenarnya usulan pokir ini. Iya, terima kasih. Saya mungkin tidak menganggap bocoran ini. Ini hak publik ya, hak rakyat untuk mengetahui berapa uang negara dan uang rakyat itu dipergunakan untuk kepentingan mengelola negara ini melalui anggaran belanja publik atau public policy-nya. Itu berkaitan, kalau Gordon mengatakan bahwa ini berkaitan dengan bagaimana mengalokasi dan memanipulasi berbagai sumber keuangan publik untuk dimanfaatkan sebagai sebuah kebijakan dan tindakan untuk kepentingan rakyat. Artinya ini bukan rahasia, bukan rahasia ini. Tapi ada juga nih pejabat publik yang mengatakan, oh ini rahasia, tidak bisa dibocorkan kepada publik. Ini salah satunya mungkin, biar pemerintah Aceh pula ini yang ngomong. Iya, mungkin karena dia berpikir dia paling pintar gitu. Jadi saya pikir nggak cocok ada lagi jubir ya, kan ada humas. Humas itu resmi pegawai yang digaji oleh negara, karirnya dari bawah, yang memberikan pemberitahuan ataupun informasi-informasi publik berkenaan dengan pemerintah kepada rakyat. Oke, kalau dilihat sebelumnya juga, apakah misalnya data pokir ini pernah dibocorkan ke publik atau memang tidak pernah sama sekali Saya kali pikir ini gitu? Sudah pernah ada, sering ada. Pokir itu kan diatur oleh undang-undang. Ya, dulu kan namanya aspirasi ya, sekarang sudah berubah nama jadi pokir. Mungkin pokok-pokok pikir-pikir gitu ya. Mikir-mikir dulu gitu ya. Jadi artinya ini kalau kita analisis sebagai kebijakan publik, kalau semangatnya Habermas itu kebijakan publik atau anggaran kebijakan publik itu, dia juga meniru semangatnya Harold Laswell, bahwa itu akan ada perubahan yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, pokir itu adalah memang hak yang diatur oleh undang-undang. Oke. Itu diatur Undang-Undang 23 2014. Dan itu ada perubahan lagi 2018. Perubahan di 2018 itu di samping undang-undang juga ada peraturan pemerintah dan Permendagri. Nah, ini dipahami bahwa ini bukan rahasia. Pokir ini juga harus diketahui oleh publik. Yang jadi masalah bahwa pokir itu sering sekali dimanfaatkan untuk kepentingan kapitalisasi politik bagi pelaku aktor politik yang baik eksekutif maupun legislatif. Bukan legislatif saja, eksekutif juga ada, dan ini juga dimanfaatkan oleh birokrasi. Jadi itu dana pokir itu juga ada dana-dana titipan baik eksekutif, legislatif, birokrasi maupun kelompok-kelompok kepentingan
interest group itu yang berkeinginan untuk mendapatkan pokir, karena pokir kalau tidak terlalu besar mungkin pertanggungjawabannya kecil. Jadi sering sekali pokir itu tidak masuk dalam pertanggungjawaban kan. Kalau yang jadi persoalan pokir itu adalah kalau yang mengusulkan adalah, ini prosesnya ya, prosesnya kan dari musrenbang. Jadi proses perencanaan terhadap pokir itu ya menjaring aspirasi masyarakat. Masyarakat menginginkan apa umpamanya di daerahnya. Nah itu terwakili konstituensi politiknya adalah melalui legislatif. Termasuk eksekutif. Eksekutif kan juga bukan ini selama ini aja ada PJ. Sebelumnya kan dipilih. Dia juga dipilih. Dia juga harus mendapatkan kepercayaan konstituennya di daerah pemilihannya. Jadi antara eksekutif legislatif itu kepentingannya sama dan sering sekali dimanfaatkan oleh birokrasi. Oke, jadi pokir ini salurannya sebenarnya kemana? Apakah masyarakat atau memang ke birokrasi atau memang ke elit-elit penguasa aja nih Pak Taufik? Usulan anggaran kan melalui birokrasi. Jadi perencanaan penikmatnya siapa itu? kita belum sampai ke penikmat. Artinya usulan anggaran itu, makanya sebagian pegiat anti korupsi itu atau teman-teman aktivis anti korupsi itu kepingin sekali data-data seperti ini transparansinya sudah diperoleh dari awal. Saya sudah berapa kali ikut workshop tentang anggaran, data-data anggaran itu yang sangat sulit diperoleh dan sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat atau rakyat, termasuk para pegiat itu. Nah, perencanaan itu kita juga harus tahu sebenarnya. Dari proses perencanaan, usulan, nanti jadi isian, jadi usulan itu juga sampai prosesnya sampai ke Mendagri. Menjadi isian nanti balik lagi ke daerah. Kalau ada proses perbaikan, dia harus lakukan perbaikan. Bahwa itu perbaikan itu dijadikan lagi usulan ke sana jadi isian. Jadi kan jadi ada DUP, daftar usulan proyek, program dan lain sebagainya, baru jadi DIP, daftar isian. Itulah yang dilaksanakan. Nah, yang melaksanakan itu kan tetap kementerian dan dinas-dinas. Nah, kementerian dan dinas-dinas ini kan masing-masing kementerian dan dinas. Siapa yang paling banyak nanti menyerap anggaran belanja publik untuk kepentingan masyarakat, mengelola perubahan dan perbaikan yang seperti semangat dikatakan Gordon itu tadi, atau Habermas. Ini kan artinya bahwa anggaran belanja publik itu harus mampu merubah kehidupan masyarakat. Masyarakat harus sejahtera kan. Nah, hari ini itu mungkin jadi, kalau bahasa anunya kan hanya mimpi kan. Kesejahteraan rakyat hari ini hanya mimpi. Oke. Jadi oleh karena itu, karena dikelola oleh birokrasi, dinas, kementerian, ini juga dimanfaatkan lagi nanti oleh para agen, broker, mafia. Dan lain Jadi sebagainya. siapa yang bermain di sekitar itu yang memanfaatkannya. Nah, yang ditanyakan untuk siapa? Sebenarnya untuk masyarakat. Masyarakat paling-paling dapat 20-30% lagi dari anggaran pokir itu. Karena sudah duluan, kata teman saya yang aktivis anti korupsi itu, ini pokir ini berpotensi melakukan korupsi berjamaah. Jadi dimulai dari perencanaan sudah ada potensi korupsi, sampai pelaksanaan dan evaluasi juga ada potensi korupsi. Nah, kalau seandainya itu benar-benar dilakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring, kalau Gordon itu ada garis yang dia gambarkan melalui variasi analisis kebijakan itu, dimulai dari analisis determinasi kebijakan, isi kebijakan, monitoring evaluasi, informasi untuk kebijakan, bahkan advokasi kebijakan, itu kan sampai 5 langkah. Nah, ini kadangkala kenapa menjadi dikatakan masyarakat hanya tinggal 30, 20, 30, 40% lagi. Oke, gimana letak potongannya nih Pak Taufik? Itulah yang dilakukan antara yang melakukan kebijakan, isi kebijakan, dan pelaksana kebijakan. Jadi advokasinya siapa? Advokasinya seharusnya kan banyak pihak yang ingin mengawasi itu, termasuk pengawasan dari legislatif, DPR. Kalau dia sebagai pelaksana kan nggak mungkin jeruk makan jeruk. Bagaimana diawasi sementara itu ada proyek dia umpamanya.
Dia takut nanti kepada konstituennya nggak sampai. Tapi walaupun yang sampai juga sedikit. Nah itu kan dimasukkan melalui dinas-dinas, SKPA, kementerian dan kelembagaan yang ikut terlibat sebagai pelaksana daripada anggaran belanja publik itu. Oke, Pak Taufik, untuk mendapatkan dana pokir ini tuh seperti apa prosesnya? Apakah langsung ke DPRA atau dititipkan ke dinas atau seperti apa langsung ke eksekutif? Ini kan Anda sebutkan tadi ada potongan-potongan persen ini. Apakah DPRA berapa persenan DPRA, dinas-dinas yang dititipkan atau sebagainya? Ini, Pak Usulannya melalui DPRA. Usulannya tetap melalui DPRA. Melalui DPRA. Nanti ke DPRA anggota legislatif itu masukkan ke Bapeda. Masuk dalam sistem perencanaan. Seharusnya pada saat perencanaan musrenbang itu, legislatif juga terlibat kalau mau dia paham tentang untuk apa sebenarnya usulan dia itu. Usulan dia itu kan usulan konstituennya, rakyatnya, masyarakat daerah pemilihan dia. Supaya dia tetap bisa dipercaya sebagai orang yang dipilih sebagai pemimpin. Demikian juga usulan itu nanti diproses di Bapeda, kalau itu kan dalam bentuk proposal. Ya, proposalnya tentu dari masyarakat ya. Kalau masyarakat bisa buat, kadang juga ada orang yang membuatnya. Oleh itu dibawa oleh DPRA ini usulan masyarakat saya masuk ke Bapeda. Bapeda itu memproses dengan berbagai persyaratan administrasi kenegaraan yang harus dipenuhi, termasuk jumlahnya, jumlah nominal, kegiatannya, apa saja, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan, apa yang ada dalam nomor rekening, istilah di Bapeda itu ada nomor rekeningnya. Kalau nggak masuk dalam nomor rekening itu juga ditolak. Nanti itu kan belum tentu. Nah disitulah kadang-kadang ada perdebatan. Kalau seandainya anggota legislatif tidak terlibat dalam proses musrenbang, dia nggak tahu, kadang-kadang hilang sendiri. Kalau hilang nanti kecewa lagi masyarakat. Untuk apa juga ada wakil kita di situ. Nah kadang-kadang dia di situ berjuang. Berjuangnya kadang-kadang nggak ikut musrenbang. Ini yang jadi masalah. Dia taunya pada saat sudah jadi usulan. Begitu dilihat untuk pengesahannya sudah masuk, kok nggak ada saya punya. Baru dia tahu bahwa tidak tercatat usulan dia. Sementara dari proses musrenbang, RKA dan seterusnya, dia nggak ikuti. Dia mau tahu dia sudah. Disitulah kadang-kadang dia harus berjuang. Kalau berjuang itu ya, saya banyak juga dengar cerita dari beberapa orang ASN itu kadang-kadang mejanya juga dibanting-banting itu. Tapi tidak dalam proses musyawarah. Sesudah tidak ada lagi usulan dia. Nah, oleh karena itu angka-angka itu juga diusulkan sesuai dengan standar berapa nominal yang dibenarkan untuk usulan pokir. Oke. Nanti juga kalau besar biasanya dibagi-bagi lagi. Bagi-bagilah persentasenya sampai nanti tersisanya masyarakat mungkin 20% saja nih Pak Taufik. Enggak, dibagi-bagi dalam artinya banyak usulan. Banyak usulan ya. Kalau yang bagi-bagi persen itu mereka lah yang tahu, kita mana tahu itu. Oke. Tapi kan itu juga diatur potongan persentase. Ada, ya memang diatur. Taufik. Menurut undang-undang ada aturan kerja-kerja di pemerintahan. Ada itu aturannya ada. Aturannya ada ya. Ada. Artinya setiap yang mengusulkan ada potongan persen ya. Iya, tapi persennya jangan tinggal takiehnya saja untuk rakyat. Ini yang jadi masalah kan. Lumayan juga kalau seandainya, tapi belum tahu ya berapa persen. Jadi yang terlibat itu sebenarnya baik anggota legislatif, birokrasi, kepala dinas, pemegang penguasa proyek, dan juga eksekutif. Oke, Pak Taufik, ini DPRA kita lihat kan fungsinya sebagai pengawasan anggaran. Apakah mereka juga bisa mengelola anggaran pokir ini, Pak Taufik? Prinsip daripada legislasi itu kan ada kesetaraan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kan kesetaraan kekuasaan yang dia trias politikanya Montesquieu ya. Jadi legislatif itu yang pertama pengusulan anggaran, pengawasan dan pengesahan. Bukan pengelolaan ya? Bukan. Nah, yang jadi persoalan itu adalah pada saat pengelolaan. Mereka terlibat pengelolaan. Siapa yang mengawasi? Seharusnya tidak boleh. Iya. Seharusnya tidak boleh mereka mengelola. Nggak boleh. Saya pengalaman di negara-negara orang itu ada dana aspirasi, ada. Bukan tidak ada.
untuk menjaga apa konstituennya untuk tetap memilih dia pada pemilu election yang akan datang. Tapi bukan dia sebagai pengelola, dia yang mengawasi. Kalau jelek, dia kata jelek, dia bisa tolak. Nah di sini macam mana? Kalau kerja tinggal 40%, 30% jelek, macam mana tolak? Dia sudah duluan terima umpamanya. Yang persen tadi, saya juga nggak mau menuduh sembarangan, tapi itu sudah rahasia umum. Oke, tapi yang kita lihat ya pemirsa PHTM yang ada di rumah, tentu yang muncul di publik jumlah sebenarnya pokir anggota dewan yang variasi nih Pak Taufik ya. Misalnya paling tertinggi nih anggap saja 135 miliar lebih, namun dalam buku 3 disetujui 35 miliar. Nah, apakah siapa yang paling terkecil nih Pak Taufik? Apakah memang kenapa tidak sama setiap anggota dewan? Iya, memang sebenarnya ada hak pimpinan itu. Kalau nggak salah dulu sampai 40 miliar, 50 miliar sebelumnya. Tapi mungkin ini ada istilah teman saya juga wartawan, ini adalah serangan balik dari eksekutif gitu ya. PJ Gubernur yang menurut YLBH, ILBH dan Kontras itu PJ ilegal ya, PJ Gubernur ilegal. Gini, itu kan dia sudah usulkan, tapi begitu pengesahan dan dia tanda tangani, dia kecilkan. Itu serangan balik dia. Jadi jangan main-main, dia juga punya kuasa. Nah itulah yang dia usulkan ke Kemendagri dan mendapat rekomendasi Kementerian Keuangan kan. Jadi bukan, itu kan birokrasinya berlapis, bukan sesederhana yang dibayangkan. Oke, jadi angka 135 miliar itu bukan fakta ya Pak Taufik ya, tetapi yang disetujui ada 35 miliar di buku 3 ya? kan. Di buku 3. Artinya bahwa menurut teman saya ini ada serangan balik PJ Gubernur. Kalau bertingkah kita turunkan. Jangan bahkan tidak kecil kemungkinan untuk dihilangkan. Ya namanya juga PJ Gubernur ilegal ya. Menurut YLBHI bukan menurut saya. Oke, tapi juga kita lihat ya ada beberapa penelusuran tim PETA juga di media sosial nih antara DPRA yang non Banggar juga saling tuduh dengan anggota Banggar nih seperti itu. Artinya tidak ada yang signifikan di situ nih Pak Taufik dalam pembahasan soal anggaran ini. Artinya bahwa ada kecemburuan sosial di antara DPRA. Sebenarnya memang mungkin mereka sudah atur. Pimpinan berapa, ketua, wakil ketua, Banggar, wakil Banggar. Seharusnya antara Banggar apa bedanya dengan yang lain umpamanya kan? Sama saja, apakah mungkin kalau ada lebih ya sedikit. Ini artinya bahwa mereka memang sudah berpikir pokir itu adalah kapitalisasi politik. Oke. Uang itu ya kata orang-orang tua kita mejen. Mejen memang ya Pak Taufik. Iya, Pak Taufik, merebut gitu. Menarik juga di tengah-tengah misalnya orang sibuk bicara tentang pokir anggota dewan, tetapi dengan kita lihat APBA tahun 2023 kan 11 triliun ini angka juga yang masih tinggi ya Pak Taufik. Tapi meskipun otsus berkurang, tapi kan sisanya masih banyak ini Pak Taufik. Apakah SKPA juga tidak dimunculkan ke publik nih? Kalau seandainya itu seharusnya harus dimunculkan. Itu hak rakyat itu mengetahui kemana saja uang itu. Jangan-jangan SKPA juga lebih tinggi dari belanja pegawainya masih tinggi antara 60 sampai 70%. Takut nanti juga banyak belanja pegawai untuk transportasi kan. Jalan-jalan atau kalau misalnya Anda lihat ini dari beberapa pokir anggota dewan, ke dinas mana yang paling banyak dititipkan Pak Taufik? Ini yang mungkin ya karena menjelang itu pilkada pemilu yang akan datang ya. Yang banyak ke dinas daya, dinas pendidikan yang mudah dikelola ya. Dan itu kebudayaan dan pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata kan mau PKA ini. Jadi semua itu ingin berperan aktif, ingin nampak pada rakyat dan masyarakat konstituennya bahwa dia aktif. Dan terakhir juga kepada PUPR, ada rumah-rumah duafa sekarang ini kan sudah banyak juga kembali, dan saya tahu ada beberapa agen rumah duafa yang dulu dikejar-kejar ini muncul lagi gitu. Ini rumah yang dikelola oleh Baitul Mal dengan PUPR ya. Jadi sudah mereka muncul lagi. Karena apa? Memang kita tidak punya ketegasan hukum terhadap praktek-praktek mafia, agen dan broker yang melakukan penyimpangan anggaran belanja publik ini. Sampai dengan hari ini banyak korupsi anggaran belanja publik
eksekutif, legislatif dan para kepala dinas dan SKPA ya masih bebas dan masih bangga dengan merampok uang rakyat itu, memakan uang rakyat. Ya seperti tadi, potensinya besar, potensi pokir besar, potensi dari anggaran belanja publik APBA juga masih besar. Dan potensi korupsi berjamaah juga tinggi nih. Iya, potensi berjamaahnya juga masih tinggi. Artinya apa? Karena memang sudah berapa kali istilahnya sudah berepisode untuk memeriksa dilakukan oleh KPK, dan itu penyimpangan itu diakui oleh BPK RI, BPKP Provinsi Aceh, dan termasuk mungkin lembaga penegak hukum, tapi sampai dengan hari ini penegakan hukumnya nggak ada. Ini yang mungkin mereka tidak takut sama sekali. Tidak ada atau tidak berjalan, Pak Taufik? Nggak mungkin ya, nggak ada penegakan hukum, pasti ada, tapi tidak berjalan. Ya buktinya nggak ada yang ditangkap kan kemarin ini, yang tahun berapa punya, baru-baru ini cuma Ayah Merin. Merin nyanyi lagi, kepada siapa dia bagi umpamanya kan. Nah, sementara anggaran belanja publik tahun-tahun sebelumnya ini kan besar. Umpamanya Westafel, umpamanya pembangunan rumah sakit di regional di Takengon itu belum dipakai sudah rusak umpamanya. Kayak Aceh Hebat, itu kan melibatkan bukan 1-2 orang, juga berjamaah kan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka masih berarti nggak ada masalah. Ya nggak ada kan penegakan hukumnya, dan nggak ada yang ditangkap. Ya Merin itu mungkin cerita BPKS tahun 2017 umpamanya, 2007 itu kan cerita lama. Jadi kita masih berharap bahwa penegakan hukum itu masih ada, masih beasiswa dan lain-lain sebagainya. Banyak korupsi yang dilakukan, tapi hari ini kita hanya mendengar saja, nanti tiba-tiba muncul lagi. Dan menjelang pilkada, menjelang pemilu naik lagi, atau menjelang pergantian tahun ada lagi. Jadi nggak tahu ini pesan siapa dan kepentingan siapa. Persoalan hari ini adalah secara realitas, meskipun ada yang tidak percaya dengan BPS mengatakan Aceh termiskin di Sumatera kan. Angka kemiskinan naik. Sementara kinerja pemerintah Aceh selama 6 bulan ini dari 6 indikator 4 merah. Kemiskinan, pengangguran naik, stunting naik umpamanya. Oke, Pak Taufik, ini sesuai dengan tema kita ya, kos politik 2024 mahal, pantaskah Kepala Bapeda bocorkan data pokir anggota DPR Aceh ke publik? Ini apa sebenarnya Bapeda ini, kenapa Bapeda ini membocorkan? Ada apa dengan Bapeda ini? Saya nggak tahu persis juga. Saya juga nggak tahu persis apa betul Bapeda. Apakah itu bocor? Itu memang hak publik untuk mengetahui data itu. Bisa jadi ada perintah dari yang saya katakan tadi, ada serangan balik. Kalau DPR macam-macam ataupun ada legislatif macam-macam, kita eksekutif punya kekuatan untuk membocorkan data. Sementara data mereka dikunci habis. Walaupun nanti teman-teman dapat juga menjebol itu data-data SKPA. Bisa di tracking itu. Nah, yang saya katakan tadi adalah serangan balik. Karena seolah-olah kenapa ada serangan balik? Apakah tidak harmonis nih antara PJ gubernur dengan anggota DPR? Keangkuhan saya lihat eksekutif itu angkuh, bukan ada dia ingin menguasai semuanya. Termasuk mungkin menggunakan mafia ya. Kalau saya lihat persoalan apakah harmonis tidak harmonis, saya dengar eksekutif itu terlalu mengatur legislatif. Legislatif tidak punya daya kalau seandainya berhadapan dengan politik anggaran. Dari situ dia masuk. Karena dianggap bahwa legislatif punya kepentingan untuk mendapatkan sebagian anggaran belanja publik untuk kepentingan politik 2024. Oke, baik pemirsa PTM, ini saya akan membacakan tentang buku 1 ya, Pergub nomor 22/2022 tentang RKPA 2023, buku 2 dan 3 berisi lampiran rencana kerja dan pendanaan daerah RKPA 2023.
dokumen lengkap soal APBA 2023 tertera. Apa sebenarnya perbedaan antara buku 1, 2, dan 3 nih Pak Taufik? Itu mungkin perencanaan yang buku 1 perencanaannya ya, usulan anggaran. Buku 2 mungkin sudah ada rinciannya, yang ketiga pengesahan jadi DIP ya. Jadi DIP-nya ya, pasti pengesahannya di tahun ini lah Pak ya. Iya, jadi kan karena pada November itu antara eksekutif dan legislatif sudah sepakat. Kan prosesnya tidak terlalu lama ya. Saya pikir nggak sampai 1 minggu ya. Apakah ada ya, ganjang-ganjingnya 2 minggu, di November sudah selesai, Desember disahkan, diusulkan. Jadi pada saat buku 2, buku 3 itu adalah perubahan-perubahan yang dilakukan eksekutif yang tidak diketahui oleh legislatif. Baik itu dikerjakan oleh Bapeda, apa istilahnya TAPA dan lain-lain sebagainya. Ini kan karena memang gubernur ini, PJ gubernur ini nggak ada tanggung jawabnya untuk rakyat, nggak peduli dia. Dan oleh karena itu saya pikir jelaslah bahasa sederhananya orang kampung AK itu no freelance. Jadi semua memanfaatkan itu ya. Oke Pak Taufik, ada nggak sih sebenarnya potensi ini dana pokir anggota dewan itu dimanfaatkan untuk kos politik di tahun? Oh jelas, itu jelas. Mereka juga perlu dana kan. Bukan saja anggota dewan, partai politiknya juga, semua partai politik perlu. Baik yang nasional maupun lokal, yang Islam tidak Islam kan 81. Semua partai politik kan, semua anggota dewan. Oke, jadi itu bisa dimanfaatkan. Bisa atau tidak bisa, tapi bisa. Bisa, kalau dia mau, dia kan perlu kelanjutan kan. Kalau yang baru 1 periode bisa 2 periode kan. Oke. Karena ya itu no freelance itu tadi, mau jadi anggota DPR ke depan juga harus berani menyumbangkan berapa sekian. Walaupun sekarang antara tertutup terbuka itu kan sangat mempengaruhi. Kita nggak tahu ini keputusan nanti kalau ada perpres katanya tertutup ya harus pandai-pandai dengan ketua partai lah. Baik-baik dengan ketua partai. Jadi oligarki politiknya juga akan bermain dengan partai. Kalau terbuka mungkin ya bisa saja oligarki politiknya, oligarki ekonominya bermain dengan personal partai kan. Ini kan masih perdebatan antara terbuka tertutup kan kepentingan politiknya. Jadi kalau terbuka mungkin ya kos politiknya untuk rakyat lebih banyak. Tapi kalau tertutup kepimpinan dan pengelola partainya dan oligarkinya itu lebih luas. Jadi saya nggak tahu apakah bisa dijamin korupsinya lebih kecil lebih besar ya. Mungkin ya kalau penegakan hukum empowerment of law itu tidak tegak ya berarti korupsi itu masih jalan. Apakah dengan dana pokir atau dana anggaran lainnya termasuk yang dilakukan eksekutif, legislatif dan birokrasi. Oke, Pak Taufik mungkin Anda bisa memberikan autokritik nih kepada anggota dewan terkait tentang variasinya pokir di tubuh anggota dewan. Silakan Pak. Saya pikir itu tergantung anggota dewannya kan. Kalau dia memang dekat dengan konstituennya mungkin bisa disalurkan. Yang jelas bahwa kita juga nggak tahu apakah penyaluran dana pokir itu sesuai dengan kepentingan rakyat. Sama juga selama ini umpamanya kasih bibitnya nggak sampai ke rumah udah laku atau udah tidak terpakai lagi. Apakah bibit ayam, ternak, tanaman dan lain sebagainya. Kalau sertifikasi kan bisa diurus juga. Ini orang rakyat sudah tahu semua hal permainan seperti ini sudah tahu semua. Yang paling penting kalau memang masih berpikir untuk rakyat, berpikirlah pokir itu memang untuk rakyat gitu. Jadi persentasenya jangan terlalu kecil. Untuk rakyat. Meskipun ya tidak kecil kemungkinan mereka juga memanfaatkan dana pokir untuk modal-modal politik pada 2024 yang akan datang. 2024. Baik, Pak Taufik, silakan sampaikan kepada pemirsa PEHTEM yang di rumah
sebagai closing statementnya mengenai tentang kos politik 2024 mahal, pantaskah Kepala Bapeda bocorkan data pokir anggota DPR Aceh ke publik? Silakan Pak Taufik. Saya pikir memang ada kepentingan politik yang akan datang, tapi persoalan bocor nggak bocor saya juga nggak tahu karena saya nggak punya data. Mungkin nanti host maupun produser punya data ya yang valid tentang kebocoran ini. Saya juga nggak tahu persis. Karena saya juga baca sudah beredar di mana-mana. Jadi medsos beredar, di mana-mana beredar. Ada yang kirim juga dari ASN. Mungkin yang tidak kirim dari legislatif karena kita mungkin ya hanya sekedar ada legislatif. Mungkin eksekutif nggak kirim karena mungkin eksekutif nggak suka dengan kita. Terserah saja. Artinya itu sudah beredar. Semua sudah tahu. Nah, rakyat juga hari ini perlu tahu. Di luar dana pokir itu juga harus ditampilkan ke publik. Kalau kita tracking memang sangat sulit. Walaupun saya berapa kali sudah workshop dengan teman-teman anti korupsi dan kepingin dapat data itu sangat berbelit-belit dan tidak minta surat resmi, nanti yang diminta lain dikasih lain. Ini yang sampai dengan hari ini nanti juga bocor, begitu bocor atau diperoleh oleh masyarakat. Mereka yang kelimpungan. Karena selama ini juga diketahui ya biasanya belanja publik itu lebih banyak ke belanja pegawai termasuk ya belanja jalan-jalan atau SPPD dan lain sebagainya, hotel, pelatihan, kegiatan-kegiatan yang mungkin secara signifikan belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau acara 5 hari dibuat di perencanaan 5 hari tapi caranya 1-2 hari kan, lebihnya lebih, itu kan juga potensi untuk dilakukan korupsi berjamaah oleh para pelaksana anggaran belanja publik atau APBA. Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Karena waktu kita sangat terbatas, baik pemirsa PEHTEM ya, tentu kita berharap pokir anggota Dewan ini tepat sasaran atau lebih tinggi kepada masyarakat, bukan kepada elit penguasanya. Kita akan juga menyurati nanti Kepala Bapeda, semoga bisa hadir ke PEHTEM ya, untuk mengklarifikasi benarkah data pokir anggota Dewan bocor di tangan Bapeda Aceh. Jadi tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.